Dan kita akan kembali saat lagi setelah headline news berikut ini hanya di Jazz Up. Tapi disitulah bagi saya hidup itu adalah suatu perjuangan yang harus kita menangkan. Dipersembahkan oleh. Oke, kita ada satu lagi. Ini wanita dengan mimpi $1 juta. Siapa? Mary Riana di Jazz Alvin. Hai, wah, waduh, dia udah bawa koper aja ini dia boleh ada. Apa Mer? Waduh sehat. Akhirnya tamuku juga. Sehat iya. Halo. Geser dulu ya. Iya. Wah, ini dia wanita dengan mimpi $1 juta. Dari kecil memang punya mimpi seperti itu ya? Enggak. Sebenarnya kalau saya bisa cerita dari kecil, itu kalau biasanya ibu guru kan suka nanya, anak-anak kalau besar mau jadi apa gitu. Saya bilang, oh kalau udah besar nanti saya ingin jadi insinyur elektro. Insinyur elektro. Sama seperti ayah saya. Nah, jadi nggak pernah punya kepikiran ingin jadi seorang pengusaha, nggak pernah kepikiran ingin jadi pembicara dan sebagainya. Jadi sangat berbeda. Oke, sebelum kita ngobrol lagi, kita lihat dulu yang berikut ini, silakan. Mimpi, semangat, dan kerja keras menjadi kunci sukses wanita cantik kelahiran Jakarta 32 tahun lalu ini. Sempat mengalami masa sulit dan harus hijrah ke Singapura ketika remaja, Mary tidak begitu saja menghentikan mimpinya untuk terbebas dari masalah finansial di usia 30 tahun. Mimpi $1 juta merupakan salah satu buku yang telah ia terbitkan berdasar pengalamannya yang akhirnya berhasil ia raih di usia 26 tahun. Hingga kini sejumlah penghargaan telah berhasil ia raih. Di antaranya penghargaan untuk 40 pengusaha top di Singapura, penghargaan untuk perempuan paling sukses dan inspiratif di Singapura, hingga penghargaan untuk perempuan paling inspiratif di dunia. Hingga kini kisah inspiratifnya menjadi motivasi untuk banyak orang dengan terus bermimpi seperti Mary. Jadi ada yang keluarganya banker, insinyur elektro, dokter, ekonom. Yoris? Karyawan swasta. Tapi masing-masing di luar itu semua. Ya. Jadinya. Menarik. Tapi sebetulnya apa Mary yang bikin kegigihan dari apa? Karena kesulitan financial pernah dialamin pada tahun itu atau apa yang membuat Mary termotivasi untuk bisa seperti sekarang? Nah, jadi kalau saya bisa cerita sebenarnya kisah mimpi $1 juta saya itu berawal 15 tahun yang lalu. Jadi 15 tahun yang lalu itu tepatnya di tahun 98. Saat itu pasti semuanya ingat ya, tahun 98 ada Krismon, ada juga kerusuhan 98. Nah, belum lahir. lahir. Saat itu saya baru lulus SMA dan tadinya saya mau melanjutkan kuliah di Jakarta, tapi karena ada peristiwa kerusuhan, akhirnya orang tua sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, terutama masa depan pendidikan saya. Nah, makanya akhirnya dengan berat hati mereka pun memutuskan untuk mengirimkan saya ke Singapura untuk belajar. Nah, itu merupakan keputusan yang berat karena sebenarnya saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya yang kapan aja bisa ngirimin anaknya ke luar negeri untuk belajar. Dan akhirnya disitulah mungkin pengorbanan dan cinta kasih orang tua yang amat sangat saya hargai. Separah apapun kondisi keuangan keluarga, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan akhirnya saya pun bisa kuliah di NTU, Nanyang Technological University Singapura, itu dengan biaya utang. Jadi utang dengan pemerintah Singapura. Dan hutangnya pun jumlahnya sangat besar pada saat itu, 40.000 Singapura dolar. Tempat yang sangat megah, universitas yang sangat bagus, tapi nggak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa di tempat yang semegah dan seindah itu, ternyata ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dan itulah kisah hidup saya, bagaimana akhirnya saya seorang diri terdampar jauh dari orang tua dan harus dihadapi dengan begitu banyak persoalan hidup dan harus saya alami sendiri, nggak ada siapa-siapa. Dan tapi disitulah bagi saya hidup itu adalah suatu perjuangan yang harus kita menangkan. Dan hidup itu adalah suatu tantangan yang harus kita hadapi. Anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Dari segitu banyak kesulitan yang saya alami pada saat itu, saya belajar untuk terus bersyukur. Dan akhirnya dari kesulitan itu, siapa yang pernah nyangka bahwa ternyata ada maksud yang sangat indah. Kenapa Tuhan membiarkan saya? Di balik semua itu. Ada tujuannya ternyata. Ada tujuannya. Di usia 26 tahun, sudah sama dengan Yoris. Ada apa dengan 26 ya? Billy juga Billy. Iya, Billy juga. Ada apa usia 26 sangat luar biasa kelihatan. Waktu 26 saya ngapain ya? Malu deh. Jangan tanya, sama kita. Sama. Iya kan? Di usia 26 tuh
mendapatkan sesuatu yaitu yang kita dengarkan itu. Iya. Saya sangat bersyukur karena saya bisa mendapatkan pendapatan $1 juta pertama saya di usia 26 tahun. Dan kalau saya selesai udah tuh yang 40.000 kan? Iya kan? Iya. Tapi banyak juga orang selalu penasaran, kok bisa sih sukses di usia muda? Kok bisa sih gitu kan? Kalau saya bisa bilang rahasia cuma satu, karena saya berani bermimpi besar. Because I dare to dream big. Dan memang berawal dari mimpi itu. Di saat-saat sulit hidup saya pada saat itu is one of the lowest point in my life. Ketika saya ulang tahun ke-20, saya membuat satu resolusi. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti ini? You have to really change your life. Not just for yourself, but also for your family. Dan ketika saya ulang tahun ke-20, saya punya satu mimpi. Dan mimpi saya pada saat itu adalah, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus udah bisa punya kebebasan finansial. Wow. Saya harus udah bisa sukses, saya harus udah bisa bayar utang-utang keluarga saya harus sekarang bisa... baru 26 ya? 27 ya? 26 setengah. 26 setengah. Masih 3.5 years. 26 setengah, 17. Ini pasti saya tinggi nih. Dan berawal dari mimpi itulah akhirnya jadi saya berjuang. Yang ada di dalam buku bermimpilah seperti Mary ya? Bermimpi. Buku yang Mimpi $1 Juta itu adalah kisah perjalanan hidup saya yang ditulis oleh Mbak Albertine Enda, penulis yang sangat handal dan sangat bagus sekali. Dan itu yang mengisahkan perjalanan hidup saya, bagaimana seorang mahasiswi pas-pasan akhirnya bisa mewujudkan mimpi-mimpinya lewat buku Mimpi $1 Juta. Gitu, harus punya mimpi. Anda punya mimpi ya? Gue tidur dulu ya. Tapi itu koper isinya apa? Bawa koper ini $1 Juta ini kelihatannya. Iya, ini koper ini. spesial. Aduh Mary, terima kasih. Oh iya, ini saya tahu. Mau project apa? Project lancar semua langsung dari. Sorry, ada KPK. Nah, ini hadiah spesial. Saya bawa khusus karena orang-orang di sini sangat spesial. Alvin dan juga teman-teman. Saya bawa berjuta-juta dolar. Saya bawa $1 Juta di sini. Satu-satu mungkin segepok nih saya bagi-bagi ya. Ada berapa nih? Ada 5 ya. Segepok loh. 1, 2, 3. Aduh, tangannya nggak cukup ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ntar ya. Saya tutup dulu kopernya. Adit sampai nggak gambar. Dia bengong dari $1 Juta. Oke. Wah. Dia mau yang lebih banyak. Iya. Thank you. Waduh, langsung dibawa kabur nih. Iya. Itu bukan Makasih ya, BTK. Ini ada Mary-nya ya Allah. Iya. Nah, jadi ini adalah buku terbaru saya. Oh, buku? Itu buku sebenarnya, buku $1 Juta. Oh, tadi berharap ini beneran masih begini. Sudah begini, nih. fresh from the oven ya, tapi sekarang udah tersedia di seluruh toko buku. Nah, jadi ini sebenarnya kalau buku tadi kan buku Mimpi $1 Juta itu mengisahkan tentang kisah perjalanan hidup saya. Nah, ini buku $1 Juta. Jadi bukan cuma mimpi tapi udah jadi $1 Juta dan isinya adalah intisari kumpulan-kumpulan kalimat-kalimat favorit yang ada di dalam buku Mimpi $1 Juta di 365 hari dan ada renungannya, pertanyaannya. Jadi memang setiap hari pasti ada yang bisa kita ambil dari satu lembar per lembar. Iya, semoga bisa memberikan dampak positif. Kapan terakhir kalinya Anda mendiskusikan mimpi besar Anda pada orang-orang sekitar Anda? Sadarkah Anda akan passion Anda yang sebenarnya? Iya. Iya dong. Udah dibaca nanti di rumah aja. Tapi $1 Juta kan sudah dicapai nih. Ya. Apalagi mimpi yang belum dicapai seorang Mary ya? Iya. Nah, tapi sebenarnya kata-kata $1 Juta itu sebenarnya suatu makna buat saya di mana itu melambangkan suatu mimpi yang besar. Jadi bukan hanya $1 Juta. Bukan amount-nya. Bukan amount-nya. Jadi banyak kan juga lebih dari $1 juta soalnya. Enggak, jadi kan harus saya bilang, apa sih mimpi $1 Juta Anda? Ada mimpi $1 Juta mungkin ingin membawa orang tuanya ke Mekah, naik haji dan sebagainya. Jadi itu sebagai suatu simbol aja sebenarnya. Nah, kalau mimpi $1 Juta saya yang sekarang bukan untuk dapetin $1 Juta atau $2 Juta atau $1 Juta, tapi saya ingin bisa memberikan dampak positif di dalam kehidupan 1 juta orang, terutama di Asia, terutama negara saya sendiri, Indonesia. Dan itulah salah satu alasan kenapa saya kembali lagi ke Indonesia sekarang, bolak-balik Singapura, Jakarta. Tapi di sana ya, di Singapura kan? Iya, saya berdomisili di Singapura dan bisnis saya semua memang berawal dari Singapura dan sampai sekarang pun masih di sana. Ya, tapi karena mimpi itulah, passion itulah yang membawa saya kembali lagi ke Indonesia untuk berbagi. Oke. Adit sudah sampai Madrid? Hampir ya 90% Mas. Siapa yang kepilih untuk rahasia nih Mas. Diangkat ini. Ada hubungannya sama pembicaraan kita di belakang tadi. Iya, oke.
Pasti ya, udah jelas. Udah. Yakin aja, Rene, yakin. Jadi kita minta Adit untuk bikin sketch Ania. Oh, oke. Siapa dari kita berempat yang akan... Kok kayak kecakapan ya, Dit? Begitu ya? Kalau gitu kita break dulu, dan kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Justru saya selalu percaya kalau mau sukses, don't be yourself. Tapi be your best self. Dipersembahkan oleh Jangan lupa, sebutir Elips sehabis keramas. Elips, vitamin rambut. Luwak White Coffee, kopi putih pertama yang nyaman di lambung. Dapat diminum setiap hari. Dia tahu yang terbaik buatku. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nggak bikin kemul. Temanku pikir shampoo yang bikin rambutku kayak gini. Rahasianya, sebutir Elips sehabis keramas. Agar rambut indah dan sehat di setiap helainya. Jangan lupa, sebutir Elips sehabis keramas. Shampoo bersihkan, Elips sehatkan. Cuma dengan Speedy, streaming seperti nonton live. Sekarang zamannya wifi. Mas Speedy ngasih modem wifi gratis. Dulu, aku sampai pinjam baju nyokap. Untung ketemu WRP. Udah enak, efektif lagi. Dari segini, jadi segini. Sekarang, bajuku turun 2 nomor. Sure you can do. WRP. Gara-gara gemuk, nggak pede jalan bareng suami. Untung ketemu WRP Diet Center. Nutrisionisnya care banget. Turun 22 kilo. Amazing. Seperti terlahir kembali. Ini aku yang sesungguhnya. WRP Diet Center. Saat situasi trading Anda seperti ini, MNC Trade berikan kemudahan dan siap menjadi partner terpercaya investasi Anda. MNC Trade, pilihan investasi terbaik. MNC Securities, invest with the best. I feel good. I knew that I would now. So good. So good. Aromatic Roll-On, refreshing sensation. Kota Casablanca Superblock Lifestyle Destination di Jalan Casablanca Raya yang memadukan shopping mall, surga kuliner, dan lifestyle entertainment. 88 at Casablanca, serata title office tower dengan grade A dan standar Green Mark Building. Casa Grande Residence, hunian eksklusif dengan fasilitas lengkap, semi-furnished, private lift, dan first class finish. Dapatkan promo menarik, hubungi 021 837 09888. Temukan yang baru di Metro TV. Segera. Dipersembahkan oleh Jangan lupa, sebutir Elips sehabis keramas. Elips, vitamin rambut. Ini kelihatannya berpikir out of the box, tapi eksekusinya? Inside the box. Nah, inside the box. Cocok ya? Cocok. Wow. Ini udah keluar? Udah ada? Udah tersedia di seluruh toko ya? buku di Indonesia. Luar Ya, biasa. semoga bermanfaat ya. Oke, udah jadi, Dit? Penasaran, kita pengen tahu bagaimana dari kita berempat siapa Insya yang Allah dipilih? udah jadi nih, Mas. Coba kita lihat. Coba kasih lihat dulu. Yang mana nih? Rene udah asik Kemana ini? Saya kasih ke Mas atau gimana? Hah? Saya kasihnya kemana nih? Kasih kemana? Kasih ke lihat ke ini aja langsung. Sini, Kamera. Nah, tuh. Itu gue, bukan Rene. Iya, makanya gue bilang kecakapan. Ada Buffy. Sesuai pembicaraan Sambil tadi. masak Sambil kebuli. masak. Oh, thank you, En. Kebuli orang ini enak sekali. Oke, itu nanti. Itu bukan Oke. di sini ya. Itu bukan di sini. Itu nanti. Itu ada Lagi dong maksudnya. Ceritain dong tadi tentang ini sendiri. Ini style saya, Mas. Jadi saya punya style namanya hidung jambu. Jadi hidungnya memang mirip jambu air. Emang sama, bener sih. Jadi setiap saya menggambar harus Siapapun itu ya. siapapun itu Siapapun itu. saya harus gambar Ciri khas. pakai Oke. buah jambu air. jambu air. Dan ini ya merepresentasikan Mas yang hobinya ternyata suka masak,
masak kebuli, terus juga punya anjing yang setia 7 tahun umurnya. Wow. Jadi ini cara berpikir saya dalam visual. Keren. Thank you, terima kasih. Wah. Tapi kau tahu kebuliku, tahu Buffy, kita dengar tadi ya. Kan menganalisa, Mas. Oh, observe. Cincinnya belum. Sama silver. Belum. Kasih yang bling. Oke. Dulu. Ini berempat ini kan punya kisah masing-masing yang sangat ada kisah yang sangat inspiratif buat semua orang. Nah, tapi gini, memotivate orang atau memberikan apa tadi istilahnya Rene? Inspirare. Memberikan inspirasi tadi pada semua orang. Tapi kadang-kadang merasa sendiri butuh nggak? Masih butuh nggak mendapatkan dari orang lain? Masih. Oh ya, selalu ya. Selalu. Constantly. Dari siapa teman-teman dapatkan biasanya? Dari keseharian. Kalau sekeliling kita juga, ini teman-teman ini yang memberi inspirasi saya, Mas. Teman-teman dua-dua ini? Salah duanya. Dan event ini bahkan misalnya seminar atau sharing gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan event yang misalnya mereka baru berusia 20 tahun atau orang kantoran yang usianya udah 25 tahun gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya juga kadang-kadang memberi inspirasi. Jadi buat saya sih ya di mana aja, kapan aja, baik dari yang senior maupun dari yang sangat muda, kita bisa dapat banyak inspirasi. Dari Dan siapa juga, aja? Ini kan masing-masing juga nulis buku, Mas. Jadi itu cara bercermin gitu ya. Dalam tanda kutip, bercermin tapi itu bercermin, kita menyadari, kita kurangnya apa. Nah itu kita akan terus berproses dan mengupgrade diri kita sebetulnya. Nggak pernah menganggap satu sama lain sebagai kompetitor atau bagaimana? Oh, selalu. Tapi saya setuju yang kayak Mas Yoris bilang tadi. Karena kita juga belajar dari banyak orang. Ya, jadi sebenarnya dalam keseharian saya juga kadang-kadang suka dapat email gitu kan, orang-orang yang datang seminar, mereka suka bercerita tentang hidupnya, dan kadang-kadang justru dari cerita mereka itulah saya kembali dikuatkan. Jadi saling belajar. Saling belajar, saling menguatkan. Kalau buku saya itu ada hashtag, jadi saya kasih hashtag supaya mereka juga bisa menceritakan kisah dia. Dan ya tadi ya, amazing, maksudnya ada yang bilang break your routine. Saya hari ini sholat Jumatnya di tempat yang berbeda dan ternyata hasilnya begini. Nah dari situ bukan hanya itu, kita juga belajar kan dari kisahnya mereka, si pembaca buku yang punya real stories. Refleksi itu bisa datang dari mana aja, tapi harus dipilih oleh diri kita bahwa I want to see that as inspiration. I want to see this as motivation. Kalau itunya belum ada, sampai lebaran kadal juga nggak bisa. Musuh yang terbesar adalah diri sendiri saat kita merasa sudah menjadi yang terbaik. Dan kalau itu terjadi, momen itu terjadi, kita udah merasa jadi yang paling pintar dalam kelompok, kita udah merasa menjadi yang paling cerdas dalam kelas, kita udah nggak maju lagi. So that is the biggest enemy. What's the best thing of be yourself? Dengan diri Anda sendiri sekarang, teman-teman sendiri. Justru saya selalu percaya kalau mau sukses, don't be yourself. Tapi be your best self. Nah, itu yang penting. Kenapa? Karena saya selalu juga percaya bahwa di dunia ini kita sedang berada dalam dunia di mana semua orang berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik, untuk sukses. Kita semua harus menjadi yang terbaik, tapi bagaimanapun juga harus tetap menjadi diri kita sendiri. Nah, jadi itulah salah satu pedoman saya, kesepakatan. Satu prinsip yang saya jalani. Teman Andres? Kalau saya apa ya the best thing dari become a creative junkies misalnya? Ya saya bisa, mungkin sama ya sama yang lain-lain ya. Dengan begitu saya bisa happy. Sebenarnya kan gitu, saya menjadi pecandu kreativitas. Saya punya konsultan yang memang mengerjakan proyek-proyek yang tidak biasa, yang beda, yang oh my goodness. That makes me happy. Tiap orang punya happy yang berbeda gitu ya. Wahyu Aditya happy dengan menggambar, dengan bisa membuat orang yang mungkin nggak mampu untuk sekolah ke Australia animasi bisa sekolah tempat dia. Tiap orang punya kesenangannya masing-masing. Dan buat saya itu yang paling penting sih. Itu membuat kita merasa lebih ada. Kalau saya sih mungkin dari masalah pendidikan juga ya, dimana kalau masa kecil saya tuh dididik harus selalu benar. Padahal kreativitas itu bersahabat dengan kesalahan. Jadi kita jangan sampai takut untuk salah. Prinsip saya malah bukan salah atau benar, tapi sepakat atau tidak sepakat. Jadi itu yang memunculkan kreativitas baru. Dan saya harap generasi muda kita juga jangan sampai takut salah gitu. Jangan hanya menghafal saja, tapi juga berpikir secara visual dan
berani untuk kreatif. Masih boleh nilai 100 nggak? Kalau nilai 100 kan nggak boleh salah. Iya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jangan. Taman dikit terakhir. Well, Semua udah tapi paling nggak Mary dengan 1 juta influence mempengaruhi 1 juta orang. Indonesia ada 268 orang, ke 268 juta. Jadi kita butuh minimum 268 Mary. Ya kan? Tapi it's the light at the end of the tunnel. Betul. Makin banyak orang Indonesia kayak begini. Amin. Betul. Kayak Alvin Adam. Keren jadi. Kayak Rene, kayak Tahun Yoris. ini moga-moga kalau semuanya berjalan dengan lancar akan ada film yang diangkat dari kisah hidup saya, film Mariana, dan semoga ini bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi. Congratulations. Ntar pada nonton ya. Kita hadir Hadir. ramai-ramai. Oke, terima kasih banyak semua dari sini. Dan ini hari perjumpaan kita Jas Alvin. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan hari ini bisa membuka value lain dari mereka berempat. Kehadapan Anda, saya Alvin Adam, Jas Alvin. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you. Thank you.